Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Selanjutnya, hari ini ada yang tidak masuk. Syukur kalau tidak ada yang tidak hadir. Selanjutnya silakan persiapkan alat tulis kalian serta LKS untuk menunjang pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini Bapak akan membahas tentang materi teorema Pythagoras, lebih tepatnya khususnya penggunaan teorema Pythagoras menghitung panjang diagonal sisi dan diagonal ruang suatu bangun. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Selanjutnya, untuk materi ini tujuan yang akan dibahas adalah menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Semoga pembelajaran hari ini lancar ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk guna lancarnya pembelajaran. Selanjutnya masuk ke materi yang pertemuan ketiga hari ini. Untuk pertemuan sebelumnya kedua masih ingat ya, dan kemarin ya, pertemuan ketiga tentang triple Pythagoras, menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki dan menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk hari ini kita masuk materi yang pertama, menghitung panjang diagonal sisi dan diagonal ruang suatu bangun. Sebelumnya ada yang tahu cara menghitung panjang diagonal sisi dan diagonal ruang suatu bangun? Ya, yang pertama ya, saya perhatikan gambar kubus ABCD EFGH berikut. Sini ada suatu bangun. Apakah anak dapat menyebutkan diagonal sisi kubus tersebut? Diagonal sisi merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada suatu bidang datar. Diagonal sisi kubus ABCDEFG antara lain AF, ini AF, BD, BD, CH, dan DE. Kita perhatikan persegi ABCD, di mana BD merupakan salah satu diagonal sisi ABCD. Selanjutnya perhatikan segitiga ABD, ini ABD, di mana segitiga ABD siku-siku di A. Untuk menghitungnya caranya BD kuadrat sama dengan AD kuadrat, ini AD ditambah AB kuadrat, kita masukkan BD sama dengan A cm ditambah AB
A cm kuadrat. BD sama dengan 2A kuadrat. BD sama dengan akar kurung buka 2A kuadrat kurung tutup. Jadi BD sama dengan A akar 2 cm. Jadi jika mencari diagonal sisi menggunakan akar 2. Sini simpelnya, jadi panjang diagonal sisi persegi dirumuskan sebagai diagonal sisi sama dengan 2 sama dengan A akar 2. Sampai sini bisa dipahami, paham ya semuanya. Selanjutnya sini, apakah kalian dapat menyebutkan diagonal ruang kubus ABCDEFGH ini? Diagonal ruang merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berada atau yang berhadapan dalam suatu bangun ruang. Jadi sini ada diagonal ruang, ada HB, FD, ini FD, ada 2. Kita perhatikan segitiga BDH, ini BDH, dimana siku-siku di titik D ini untuk menentukan panjang diagonal ruang HB dapat dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi mencari tadi diagonal ruang pada titik HB dan menggunakan teorema Pythagoras, kita masukkan HB kuadrat sama dengan BD kuadrat dan DH kuadrat. BD kuadrat ditambah DH kuadrat, kita masukkan BD kuadrat sama dengan A akar 2 ditambah A akar 2. Kita masukkan ya, 2A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Jadi HB sama dengan akar 3A kuadrat. Selanjutnya dimasukkan ya, HB sama dengan A akar 3 cm. Ini A nya diganti dengan angka sesuai yang ada pada hasil dari penjumlahan dari soalnya. Jadi panjang diagonal ruang kubus dirumuskan seperti ini, diagonal ruang sama dengan A akar 3. Bisa dipahami semua. Selanjutnya dengan cara yang sama dapat ditentukan rumus panjang diagonal sisi persegi panjang dan panjang diagonal ruang balok. Kita contohkan diagonal sisi sama dengan di sisi akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat, dengan P adalah panjang dan L adalah lebar persegi panjang. Diagonal ruang sama dengan ruang sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat tambah T kuadrat, dengan T adalah tinggi balok. Kita contohkan ya, diketahui balok berukuran 12 cm, 3 cm dan 4 cm. 12 cm kali 3 cm kali 4 cm. Ditanya hitunglah panjang diagonal ruang balok tersebut. Sini kita jawab diagonal ruang pada balok sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Kita masukkan P panjangnya 12 cm ditambah lebar 3 cm kuadrat tambah tinggi 4 kuadrat. Kita hitung 12 kuadrat sama dengan 144 kuadrat. Maaf, ini 144 tambah 9 tambah 16 sama dengan akar 169. Jadi panjang diagonal ruang balok tersebut adalah 13 cm. Sampai
sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas Pak? Ya, kalau tidak ada Bapak lanjutkan. Yang kedua, selanjutnya menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemui permasalahan yang dapat diselesaikan menggunakan teorema Pythagoras. Kita contohkan, seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 100 meter. Jarak anak di tanah terhadap titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 60 meter. Ditanya hitunglah berapa ketinggian layang-layang tersebut. Ya, kita masukkan pada gambar. Orang anak menaikkan layang-layang yang panjang benangnya adalah 100 meter. Ini AC kita umpamakan sebagai benang yang panjangnya 100 meter. Jarak anak di tanah terhadap titik yang tepat di bawah layang-layang adalah 60 meter. Ini jarak anak ke titik di bawah layang-layang persis. Yang ditanyakan, hitunglah berapa ketinggian layang-layang tersebut. Kita mencari ini ya, CB atau BC. Berdasarkan sketsa ini, tinggi layang-layang atau BC sama dengan akar kurung buka AC kuadrat, ini AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Kita masukkan AC sama dengan 100 kuadrat dikurangi AB 60 kuadrat. Kita hitung akar dari 10.000 ini dari 100 kuadrat dikurangi 60 kuadrat sama dengan 3.600. BC sama dengan akar dari 6.400. BC sama dengan 80 meter. Jadi ini ketinggian layang-layang adalah sama dengan 80 meter. Sampai ini ada yang mau ditanyakan, bisa dipahami semua. Selanjutnya ya, contoh yang kedua, sebuah kapal berlayar dari arah timur sejauh 150 km, selanjutnya ke arah selatan sejauh 200 km. Hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat semula. Ini sketsanya kurang seperti ini. Sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 150 km. Selanjutnya ke arah selatan sejauh 200 km. Hitunglah jarak kapal dari tempat semula. Sini penyelesaian berdasarkan gambar. Maka untuk menghitung jarak kapal dari sebagai berikut. Jarak ke tempat kapal ke tempat semula AC. Kita mencari AC. Ini kan tadi dari sini ke arah ke timur sejauh 150 km, dan dari sini juga ke arah selatan sejauh 200 km. Jadi yang ditanyakan ini jarak ini titik A ke titik C. Jadi kita masukkan AC sama dengan akar kurung buka AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita masukkan AB kuadrat sama dengan 150 meter kuadrat ditambah 200 meter kuadrat 200 km kuadrat. 150 kuadrat sama dengan 22.500 ditambah 200 kuadrat sama dengan 40.000. Kita jumlahkan, AC sama dengan 62.500. Jadi AC sama dengan 250 km. Jadi jarak kapal sekarang dari tempat semula adalah 250 km. Bisa dipahami semuanya? Kurang lebih seperti
Itu untuk selanjutnya tadi kita simpulkan ya, untuk menghitung panjang diagonal sisi dan diagonal ruang suatu bangunan dengan menggunakan teorema Pythagoras, diagonal sisi ataupun diagonal ruang, dan menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan teorema Pythagoras yang kita contohkan tadi pada soal ini, yang layang-layang dan sebuah kapal. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas semua, untuk pertemuan selanjutnya persiapkan untuk ulangan ya, untuk ulangan materi ini silakan dipersiapkan mulai dari pertemuan awal sampai pertemuan ini 3, dipelajari materinya semuanya, dan yang kuis 1, 2 ataupun ini nanti ada kuis 3, bisa tugas-tugasnya dipenuhi semua. Yang belum mengirimkan sekarang segera mengirimkan supaya nilai kalian tidak kurang. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.